Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Al-bab as-sabi' qala Syekh al-mu'allif faqad qala Syekh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Al-bab as-sabi' bab yang ketujuh fi adabil alim ma'adalamidihi, di dalam adab-adabnya seorang yang alim ketika bersama muridnya, pada muridnya. Wa fi arba'ata asyar na'un adab, dan dalam hal ini ada 14 macam adab. Ila anqal sampai ke pembahasan wasani tengah ya. Yang kemarin kita bahas walakinnal alima yuharridul mubtadi ala husni niyyah bitadrijin qawlan wa fi'lan wa yu'arifahu annahu berqad husni niyyah yanalu ar-rutbatal 'aliyah minal ilmi wal amali wa faidil lataifi wa anwa'il hikami wa tanwiril qalbi wa insyirahis sadri. Ini ya. Dikatakan walakinnal alima yang disebutkan sebelumnya itu si guru hendaklah tidak boleh melarang murid dari yang belajar karena tidak adanya keikhlasan dalam niat, walaupun niat itu penting. Tidak boleh dilarang, akan tetapi hendaklah si murid tadi mengajarkan atau menganjurkan, ya, menganjurkan, memerintahkan kepada al-mubtadi, ke si pemula, untuk memperbagus niat bitadrijin, dengan pelan-pelan, tahap demi tahap. Tajdid itu pelan-pelan, tahap demi tahap gitu ya. Terus dan mengenalkan pada si murid, memberitahukan bahwa dengan berkahnya niat, dengan berkah bagusnya niat akan mendapatkan yanalur aliyah, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi minal ilmi, dari ilmu. Ilmunya akan berkah, akan berkembang kalau dia meniatkan. Dan wal amal, dan akan mendapatkan amal, maksudnya akan mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wa faidil lataif, dan akan mendapatkan curahan-curahan anugerah kebaikan, pemberian dari Allah, al-lutuf. Wa anwal hikam, dan mendapatkan macam-macam hikmah. Wa tanwiril qalbi, dan mendapatkan terangnya hati. Wa insyirahis sadr, dan mendapatkan insyirahis sadr, lapangnya dada. Wa isobatil haq, dan mendapatkan kebenaran. Wa husnil hal, dan baiknya keadaan. Wa tasdid, dan lurus fil maqali, di dalam ucapan. Ucapannya lurus, tidak menggak-menggok gitu ya. Kalau dia punya ilmu, dia akan berucap sesuai dengan ilmunya. Wa ulwi derajat yaumil qiyamah, dan mendapatkan ulu itu tingginya derajat di hari kiamat nanti. Wa yuraghibuhu fil ilm, dan menyenangkan, menjadikan si murid tadi senang gitu ya, fil ilm, di dalam ilmu. Wa talabihi, dan mencarinya. Yuraghib, membuat si murid tadi senang di dalam ilmu dan mencarinya fi aksaril awqat, di sebagian besar atau di kebanyakan waktunya. Wa yuraghibuhu, raghaba itu raghaba ya, kalau raghaba itu suka atau cinta. Kalau raghaba yuraghibu berarti membuat cinta, menjadikan si murid tadi yuraghibu, ay yuraghibul ustad, yuraghibul alim hu at-talib, kepada si murid fil ilm. Si ustad tadi hendaklah membuat si murid tadi suka atau cinta pada ilmu dan suka mencarinya fi aksaril awqat, di kebanyakan waktunya. Bidzikri ma a'addallahu ta'ala ya lil ulama min manazil karomat, dengan menyebutkan apa yang telah Allah janjikan kepada ulama daripada min manazil karomat, dari kedudukan yang mulia.
disebutkan tentang keutamaan ulama bagaimana gitu ya, biar si murid tadi suka mencari ilmu. Fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu adalah pewaris nabi. Wa ala manabir min nur yaghbituhumul anbiya wasyuhada, dan nanti di akhirat ala manabir, di atas manabir, mimbar-mimbar atau singgasana-singgasana min nur yang terbuat dari cahaya, yaghbituhumul anbiya, yang nanti yaghbitu yang iri pada mereka, ghabat itu menginginkan gitu ya, yang menginginkan mereka, iri pada mereka. Iri di sini iri bukan iri yang merusak, ada kan iri yang merusak namanya hasud. Kita itu boleh iri itu ada dua, iri yang merusak dan iri yang tidak merusak. Iri yang merusak maksudnya dia iri pada seseorang dan dia ingin menjadikan orang tadi turun derajatnya. Misal kita punya teman ini pintar, kita iri pada dia, hasud, terus kita berusaha menjadikan teman ini celaka atau ya apalah caranya supaya hilang dari apa yang didapatkan si teman tadi hilang. Kemudian supaya dia nanti yang unggul, gitu ya, itu namanya hasud. Kayak irinya iblis kepada Adam, siapa ya? Atau irinya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi, Yahudi pada Nabi, itu hasud. Ya. Karena orang Yahudi itu iri, bukan hanya iri, tapi iri dan ingin mencelakakan Nabi. Ya, ingin membunuh Nabi, ingin menghancurkan Nabi. Nah, gitu ya. Itu namanya hasud. Tahu ya? Iri terhadap nikmat yang diberikan pada orang lain, tidak terima gitu ya. Terus dan juga dia ingin menghancurkan atau mencelakakan orang yang dia iri. Itu namanya hasud. Tapi kalau hanya dia ingin menjadi seperti dia, gitu ya, ingin menjadi seperti dia. Ada orang kaya, teman kita kaya, kita ingin seperti dia, dengan tanpa ingin mencelakakan orang tadi, dengan tanpa menginginkan hilangnya nikmat pada orang tadi, ingin biar sama. Ini namanya bukan hasud, apa? Ghibthah. Oh ya, ghibthah. Nah, di sini yaghbitu. Ghabata yaghbitu. Nah, yaghbitu itu ingin gitu ya, menginginkan gitu ya, ingin seperti mereka. Ya, itu dianjurkan, boleh kalau dalam kebaikan. Nah, yang tidak boleh hasud dalam kebaikan nggak ada. Hasud itu mesti jelek, karena hasud itu menginginkan sesuatu dan juga menginginkan dari orang lain, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, dan di sisi lain ingin supaya nikmat tadi hilang. Jadi ingin supaya berpindah pada dia, gitu ya. Itu. Ingin dia melarat yang kayak dia, atau kita hasud kepada teman kita yang alim misalkan dia, ingin supaya dia bodoh, kealimannya pindah ke dia, itu namanya hasud. Ya. Tapi kalau hanya ingin sama aja boleh, tidak apa-apa. Nah, gitu. Teman kita pintar, kita ingin pintar juga, dengan tanpa sedikit pun ingin mencelakai mereka, dengan tanpa menginginkan hilangnya nikmat pada dirinya, itu namanya ghibthah. Nah, ghibthah itu baik, dianjurkan untuk hal-hal kebaikan. Nah, gitu. Ada orang kaya senang memberi, kita ingin seperti dia, dianjurkan boleh, gitu ya. Bukan hasud, namanya ghibthah. Nah, gitu ya. Nah, di sini dikatakan wa ala manabir min nurin fa innahum warasatul anbiya, maka karena sesungguhnya mereka para ulama itu ya adalah pewaris para nabi. Dan nanti di akhirat mereka ala manabir, di atas mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Mimbar atau singgasana kayak raja gitu ya, yang terbuat dari cahaya, yaghbituhumul anbiya. Singgasana ini
kedudukan ini diirihi oleh mereka yang diinginkan ya, mereka yagbituhum, menginginkan seperti mereka siapa? Para anbiya wa syuhada. Jadi orang-orang nabi ya, nabi itu saking tingginya derajat ulama, padahal nabi sudah tinggi gitu ya. Ya mungkin saat itu dia lupa kalau dia juga punya derajat yang tinggi. Karena disamakan kan. Derajatnya para nabi disamakan dengan derajatnya ulama sama dengan para nabi. Ya. Orang mati syahid di bawahnya. Jadi derajatnya ulama itu ada nanti di akhirat mereka ini salah satu keutamaan mereka para ulama didudukkan mereka di atas singgasana yang terbuat dari cahaya, yang mana yagbituhumul anbiya, yang diingini mereka, bukan iri ya. Iya. Yang diingini maksudnya kedudukan ini semuanya ingin, para nabi pun ingin kedudukan itu saking tingginya. Wasyuhadai, dan para orang-orang mati syahid ingin kedudukan seperti itu, ingin kedudukan yang didapat oleh ulama yang karena Allah otomatis. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, banyak tentang keutamaan ulama, mimma dari apa-apa yang warada telah datang fi fadlil alimi, di dalam keutamaan orang yang alim, fi fadlil ilm ya, mimma warada di dalam apa-apa yang telah datang fi fadlil ilmi, di dalam keutamaan ilmu, wal ulama dan ulama, minal ayati, daripada ayat-ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran. Al-Quran salah satunya apa? Itu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Terus juga apa lagi? Yarfa'allahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat ya, itu ayat-ayatnya salah satunya. Wal akhbar, dan juga hadis-hadis juga banyak, ratusan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ulama. Wal asar ini kalam-kalam sahabat ya, kalam ulama termasuk sahabat, tapi juga bisa juga hadis, paham ya? Kalau hadis itu pasti nabi ya, pasti kalamnya nabi. Tapi kalau asar itu bisa juga dari nabi, dan juga bisa juga dari selain nabi ya. Kalau hadis akhbar pasti dari nabi, bukan dari sahabat. Akhbar ya, itu nanti ada di kitab hadis itu. Wal asy'ari, dan di dalam syair-syairnya para ulama tentang keutamaan ilmu. Wa qad dzakartu ba'd dzalika fil babil awal, dan sungguh telah aku sebutkan ba'd dzalika sebagian itu fil babil awal, di bab pertama dulu ya, tentang keutamaan ilmu bagaimana sudah dirinci oleh beliau walaupun sekelumit, dari Al-Quran kemudian pindah ke hadis, kemudian pindah ke kalam sahabat, kemudian pindah ke kalam ulama tentang masalah keutamaan ilmu ya. Kalau ingin tahu dibuka lagi ya. Wa yarghibuhu ma'a dzalika bitadrijin ala ma yu'inu ala ma yu'inu ala tahsilihi minal iktisari alal maisur. Wa yuraghibuhu, dan menganjurkan, raghabah ya, memberi anjuran gitu maksudnya. Wa yuraghibuhu, dan memberi anjuran atau menumbuhkan maksudnya, menumbuhkan rasa cinta, raghibah. Ma'adzalika, dengan hal itu, bitadrijin, dengan pelan-pelan ya. Alama yu'inu, atas apa yang ditetapkan, yang ditentukan ya, atas apa yang ditentukan, ala tahsili, untuk menghasilkannya, minal iktisar al masur, dari meringkas ya, atau meringkas alal maisur, atas sesuatu yang mudah. Apa ini maksudnya? Atau merangkum gitu ya, maisur, iktisar. Memberi anjuran ya, dengan pelan-pelan atas apa yang dapat menentukan, ala tahsilihi, untuk menghasilkan ilmu,
minal iktisar, daripada meringkas gitu ya, alal maisur, atas sesuatu yang mudah. Maksudnya di sini begini mungkin memberi anjuran untuk dengan pelan-pelan gitu ya, supaya si murid tadi di dalam menghasilkan ilmu itu, karena ilmu itu sangat banyak sekali ya, dianjurkan untuk rajin untuk meringkas sesuatu yang panjang, diringkas menjadi yang mudah gitu maksudnya, membuat kesimpulan-kesimpulan gitu maksudnya gitu ya. Mungkin nanti guru membahas panjang lebar dalam kitab, mungkin ya babnya panjang sekali, nah, nanti memberi anjuran pada si murid supaya bab ini diambil yang inti-intinya gitu ya. Apa inti dari pelajaran ini, apa ringkasan dari permasalahan yang dibahas tadi apa. Nah, nanti biar nanti dia di muthala'ah kemudian diambil diambil yang pokok dari pembahasan tersebut. Wa qadril kifayah minad dunya, dan juga si guru untuk si guru menganjurkan qadr kifayah. Qadr itu ukuran yang secukupnya gitu sebenarnya. Si guru hendaklah memberi anjuran untuk supaya si murid tadi mengambil secukupnya dari dunia, tidak terlalu menyibukkan diri dengan urusan dunia gitu ya. Wa qadril kifayah minad dunya an syughlil qalb, supaya supaya dijauhkan dari sibuknya hati gitu ya. Supaya hatinya tidak sibuk, karena kalau si murid ketika dia belajar sudah disibukkan dengan dunia kan nanti bingung dia. Ketika dia belajar kok sibuk dengan, untuk mungkin sekarang ya Shopee mungkin ya memang sibuk dengan mikir kerja gitu ya. Ansughlil qalbi bitta'alluq biha. Si murid hendaklah si guru hendaklah memberi anjuran agar si murid tadi mengambil dunia qadrul kifayah, secukupnya ya. Agar tidak menyibukkan hati dan agar tidak tergantung, agar tidak jauh dari ketergantungan dengan dunia. Wa ghalabatil fikir, dan agar tidak dikalahkan oleh pikiran memikirkan dunia. Karena kalau sudah sibuk dengan dunia pasti akan terpikir dunia tadi, sibuk ya. Hafalan sibuk ngitung gitu ya. Ya kayak kita gini nih, kalau bisa nggak usah menyibukkan diri dengan dunia. Kalau sudah sibuk dengan dunia bakal repot ya. Kan saya perlu masa depan nanti ya, masa depan tuh nanti. Orang kalau belajar itu pasti dijamin oleh Allah rezekinya ya, pasti dijamin, nggak ada orang kalau belajarnya betul, niatnya betul gitu ya, nggak ada ceritanya mereka disengsarakan oleh Allah. Ada aja jalan nanti ya, ada aja jalan. Apalagi mungkin kalau orang tuanya sudah mapan, bisnisnya sudah ikut orang tua aja ya, nanti pulang langsung belajar ke orang tua. Misal orang tuanya ndak berbisnis, nggak kuat, jangan khawatir, banyak jalan nanti, banyak jalan ya, karena sudah dijamin oleh Allah. Kalau nggak dijamin ya kapok kabeh wong mondok. Ternyata nggak ada yang kapok. Mereka mesti orang yang mondok itu, anak yang mondok kalau sudah berhasil mondoknya, pasti ucapan terakhirnya ketika sudah pulang, ya terima kasih telah memondokkan saya, pasti seperti itu. Ndak bakal ngomong ya sama di pondok nopa ya aku ini nasibku, nggak ada. Yang gitu tuh berarti mondoknya ndak genah ya. Anak ndak pernah diceritai oleh orang ketika memondokkan anaknya sudah pulang terus ngersolo ya laopo ponon aku yang ini kita tini, nggak ada. Pasti mereka banyak, hampir 80% gitu ya, kita dengar omongan mereka, Pak makasih telah memondokkan saya. Mereka merasa nyaman sudah ya, nyaman. Yang manfaat ilmunya bisa diajarkan. Kadang-kadang nanti juga
pekerjaannya mudah, berbisnis mudah. Misal terpaksa ikut orang, jadi kuli, banyak orang yang cari santri itu. Ya, gampang kita bekerja, dicari pasti. Apalagi mau ngelamar kerjaan, sekolah, mboten Pak mondok, wah monggo. Kenapa? Lebih jujur, ya, lebih jujur daripada sekolahan. Karena pasti mereka percaya, lihat gurunya, pasti jujur, dicari ini. Pasti engkau butuh karyawan, mbak ono koncone teman-teman yang nganggur, pasti seperti itu. Jangan khawatir. Ya, tapi kalau bisa jangan ikut orang ya. Harus mandiri kita kalau bisa. Nggak bisa minimal ikut orang tua. Ya, ikut orang tua. Karena sebaik pekerjaan itu adalah meneruskan pekerjaan orang tua. Ada cerita barokah gitu ya. Ikut orang tua itu pekerjaan adalah pekerjaan yang barokah. Ada di kitab di ceramah juga pernah ada, mungkin Anda pernah dengar, ada ceramah juga dibahas di pengajian juga, ada di kitab juga dibahas. Ada seorang santri ketika sudah pulang, ketika sudah lulus pulang, tanya si murid ini ke gurunya, wahai Syekh, nanti kalau saya sudah pulang, saya nanti kalau kerja kira-kira kerja apa yang bagus? Ya, sama gurunya, saya wasiatkan engkau teruskan pekerjaan orang tua, teruskan bisnisnya orang tua, gitu ya. Orang tua tani ya melo tani, barokah nanti. Apalagi orang tuanya pedagang, melo dagang, pasti bisa. Ya, ternyata subhanallah ketika pulang, ya si santri ini ketika pulang karena wasiat gurunya suruh teruskan pekerjaan orang tua, sudah tanya ke ibu saya mau kerja, saya ingin mandiri. Syekh mewasiatkan agar saya ini harus meneruskan pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua apa Bu? Tak teruskan bisnisnya. Ya. Ibunya nangis, ojo nak, ya. Bahaya. Loh enggak, ini wasiat ayah, wasiat Syekh Ibu. Ya. Akhirnya si anak tadi maksa ibunya ngomong, nah bapak ente maling. Maling, enggak apa-apa sudah, enggak apa-apa. Ini ya apa amanah guru. Amanah guru juga amanah guru. Ini amanah guru. Inilah orang kalau ikut guru ya. Kita ini harus gimana mana harus guru. Ya, amanah guru. Maling. Terpaksa dia harus maling. Dengan berat hati. Kenapa? Amanah guru. Ya, mau kerja apa lagi? Sudah maling. Ya. Tapi sama gurunya dia pesan, lanjutkan pekerjaan orang tua, tapi ingat jangan ganggu orang, jangan membuat orang susah. Ini ya, jangan ganggu orang. Sudah, 2 tok ini. Ya. Sudah malam pertama karena perintahnya guru, suruh nuruskan orang tua, kerja dia, maling, bawa cukit, gitu ya. Berangkat sudah. Berangkat, mau masuk ke rumahnya orang, mau nyukit pintu, ingat pesan gurunya, tidak boleh mengganggu orang. Karena kalau mengganggu, jangan, ini kalau saya cukit rusak, berarti saya mengganggu orang. Tidak jadi. Ini tidak sesuai dengan perintah guru. Terus jalan tidak cocok. Akhirnya ada pintu terbuka. Ya, wah ini ya cocok ini tidak ganggu kalau ini. Ya, ini masuk tidak apa-apa karena tanpa buka pintu. Ketiduran orangnya ini. Sudah, ketika ketiduran ternyata di atas meja uang tumpuan. Ternyata mungkin orangnya baru ini ada kitabnya, di kitab nih diceritakan begitu. Ternyata mungkin orangnya ini ternyata ketiduran ngitung uang. Ya, ketiduran orangnya.
Sudah, akhirnya si anak ini duduk bingung, dia ambil benda ini. Kalau ngambil haram, ya, ngambil haram lain santri. Ya, inilah santri patuh guru. Mau nyolong haram, tidak mau nyolong. Hanya mikir, oh, ini uang banyak, otomatis nisab berarti ini. Berarti orang ini belum zakat. Berarti tak ambil zakatnya aja kalau gitu. Ya, diambil, dihitung-hitung, sudah. Dia tidak mau nyuri, ya, karena nyuri haram. Dia nyuri yang halal, apa? Nyuri zakat. Ya. Jadi ngambil zakatnya aja, dihitung. Karena uangnya banyak, tidak sampai selesai adzan sudah. Ya. Orangnya bangun, ya. Orangnya bangun, mau dimarahi, diam. Ayo duduk bersama. Ente ini, anda tidak mau nyuri, anda mau nyuri yang halal, tenang gitu ya. Ini uang ini saya hitungkan tok, barangkali ada zakatnya nanti saya ambil. Itu tok saja. Loh, kok maling aneh nih. Iya Pak, saya ini memang perintah guru. Saya suruh gini, ini suruh guru. Ya, anak maling ini suruh guru. Ya sudah. Sudah akhirnya takut ya. Si tuan rumah ketakutan. Wah ini maling. Ya, apa tadi? Maling cuma kok aneh, nah, gitu ya. Adzan setelah ada sudah. Sekarang adzan istirahat dulu. Coba bapak kalau tidak punya wudhu semua. Sudah nanti setelah itu kita teruskan ngitung. Nanti ada zakat saya ambil pak. Saya tidak mau nyuri. Memang saya maling, cuma saya malingnya maling halal, gitu ya. Khusus ini maling halal, karena santri saya. Nah, gitu. Sudah. Sholat. Yang adzan si maling, yang ngimami si maling karena santri. Ya, si tuan rumah tidak bisa ngimami karena dia bukan santri. Ya, sudah setelah selesai sholat teruskan ya. Akhirnya si bapak ini ngomong, wahai nak, ente ini kok aneh gitu ya. Ente ini katanya maling lah, kok aneh? Ada apa ini maksudnya? Iya pak, saya ini ternyata disuruh oleh guru nuruskan kerjaan ayah, ternyata ayah saya maling. Lah saya maling malam ini, malam pertama pak saya ini. Ya, sudah berapa rumah mau saya masuki karena mengganggu nggak jadi. Ternyata rumahnya bapak kebuka, maka saya masuk rumahnya bapak. Ya, lah terus kok ngimami kok enak, kok masya Allah iya, karena saya santri pak puluhan tahun mondok, gitu ya, puluhan tahun mondok. Ya sudah, sekarang Anda sudah melaksanakan perintah guru, ya, selesai sudah. Ente daripada maling sudah jadi karyawan saya, selesai. Ya, jadi karyawan. Sudah dipercaya panjang lebar. Ya. Coba nanti kalau ada kitabnya kita baca dia. Insya Allah ya kita baca. Walhasil ya akhirnya jadi keberuntungan saya tadi, hidupnya sukses ya. Kenapa? Gara-gara melaksanakan perintah guru, walaupun kayaknya mustahil ya, kayaknya ini suatu hal yang mustahil, kurang tidak masuk akal, tapi karena ini perintah guru ya sudah laksanakan gitu. Kalau kita kan enggak kan, perintah guru kurang pas ya saya tanya dulu. Nah, itu yang kadang-kadang murid zaman sekarang itu seperti itu. Jam berapa ini? Wallahu a'lam bishawab. Walafu.